pesertanya itu bisa banyak. Pesertanya bisa bisa lebih dari 10, pesertanya bisa lebih dari 5, itu kan seperti itu. Paling banyak 30 lah seperti itu. Dan akhirnya yang terjadi apa? Ini yang beberapa perusahaan, beberapa organisasi, dia menggunakan ini lebih banyak untuk meningkatkan gap kompetensi. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi. Ada yang masih ingat training terakhir yang akhirnya diikuti. Dan pertanyaannya adalah pengetahuan knowledge apa yang masih diingat pada saat akhirnya mengikuti training tersebut. Nah, yang menarik adalah teman-teman, Bapak dan Ibu, kakak-kakak semua. Ini ada satu kurva namanya kurva Ebbinghaus. Kurvanya nama adalah kurva kelupaan. Jadi ternyata ini saya mempelajari pada saat saya masih di corporate university di learning development. Jadi ternyata pada saat kita memulai sebuah training, ketika fasilitator itu menyampaikan materinya dalam waktu 20 menit, kelupaan peserta itu sudah berkurang antara 75 sampai 50%. Apa yang terjadi jika 1 jam? Apa yang terjadi jika 2 jam? Itulah kenapa di setiap training itu selalu ada yang namanya break setelah 2 jam. Coffee break, coffee break, lunch break, coffee break. Karena untuk merefresh peserta. Apa yang terjadi jika akhirnya tidak di-refresh, situasinya akan berbeda. Tingkat konsentrasi, tingkat pemahaman si peserta itu akan menjadi berbeda. Nah, apa yang terjadi jika 1 hari dan apa yang terjadi 31 hari? Itulah kenapa jika ini materi atau knowledge, skill, attitude itu tidak direpetisi, tidak diulang, maka sudah bisa dijamin bisa jadi peserta itu tidak banyak mendapatkan apa-apa. Seperti cerita saya di awal, ada seorang supervisor yang bilang, dia di training atau tidak di training, kok nggak kelihatan bedanya. Nah, kemudian dari Ebbinghaus ini diperbaiki oleh seorang Lombardo yang tadi saya ceritakan bahwa training dengan kita training dengan model in-house, dengan model virtual, dengan model offline, maksimum efektivitasnya itu hanya 10% saja. Itu jika dia meniatkan diri untuk ikut training. Apalagi sekarang sudah banyak mulai yang namanya self learning dan sebagainya. Apakah kemudian bisa merubah perilaku? Ya tidak, memang harus praktek. Sekarang gini deh, hari ini seandainya ini adalah materi bagaimana caranya berenang. Teman-teman, kakak-kakak semua di sini, Bapak dan Ibu, anggaplah belum bisa berenang. Saya mengajari bagaimana cara berenang. Besok kita kumpul di tempat berenang. Silahkan berenang. Apakah kemudian semuanya langsung bisa berenang? Saya hanya ngajari gaya kupu-kupu melalui proses melalui proses training seperti ini. Apakah semuanya bisa langsung berenang? Belum tentu. Atau mungkin dengan apa namanya, kita akan drive kendaraan. Ini adalah persneling, ini adalah rating kanan kiri, ini rem dan sebagainya. Hanya dengan membayangkan seperti itu, apakah kemudian bisa? Nah, itulah kenapa si Lombardo akhirnya me, merumuskan, nggak selesai hanya dengan sesi training. Maka pemahaman peserta harus ditambah setelah sesi training. Ada yang namanya peer learning. Itulah kenapa ada mentoring, ada coaching. Siapa yang melakukan? Atasannya. Jadi konteks atasan ini nggak selesai hanya dengan bagaimana kamu achieving target. No, tapi ada proses pengembangan di situ. Dia nggak proses pembelajaran tidak selesai ketika dia itu selesai dari corporate university, dari tempat training. Enggak, proses belajarnya masih berlanjut. 20% dampingi, ada buddying, mentoring, diajarin kamu gimana kalau sales ya. Gimana caranya kalau sales, mentoring itu ternyata nggak hanya sekedar di apa namanya eh, caranya seperti ini, nggak hanya sekedar instruksi, nggak hanya sekedar apa namanya direktif. Tapi kalau konteksnya mentoring, itu misalnya saya mentor, ada sales,
sales baru katakan, sales baru. Kita mau ngapain nih? Saya belum tahu gimana caranya untuk berkomunikasi dengan nasabah baru. Oke, itu yang akan kita, oke ya itu, kamu pengen tahu itu. Kalau kamu pengen tahu itu, saya ada customer dan nasabah yang ingin saya datangi, saya akan datang bersama kamu. Saya akan ngomong duluan, kamu perhatikan bagaimana saya berkomunikasi dengan nasabah atau dengan customer tersebut. Oke ya, oke. Dah, ngobrol. Saya ngobrol. Begitu ngobrol, kemudian kita balik, akan ada sharing apa yang kamu amati dari proses saya berkomunikasi dengan customer tadi. Oh, menurut saya begini, begini, begini. Apa yang masih bisa diimprove? Oke, menurut saya begini, begini. Oke, kamu ada calon customer yang bisa kamu kunjungi? Ada Pak besok. Oke, kalau begitu saya datang. Kamu yang ngomong, saya di belakang kamu. Saya di sebelah kamu. Oke Pak, siap. Hari kedua ketemu sama dia. Biarkan dia yang ngomong. Begitu dia ngomong, kemudian seperti biasa, sharing, evaluation. Apa yang kamu rasain tadi? Groovy juga ya Pak ya? Oke, apa lagi? Apa yang sudah bagus? Apa yang masih bisa diimprove? Oh iya, ternyata begini-begini. Nah, untuk yang berikutnya, seberapa level confident kamu untuk akhirnya ngomong? Saya udah oke Pak, saya berani. Dah lepas. Itu mentoring. Coaching, nah nanti akan saya bicara. Nah, saya akan berbicara ke 70%-nya. 70%-nya apa? 70%-nya adalah on the job training. Ada proses di mana dia perlu untuk bekerja dulu, tapi argonya jangan dulu, jangan jalan dulu. Yang terjadi, yang saya amati, para sales training 2 minggu, training 2 minggu, hari Jumat selesai, Senin dia masuk, argo udah jalan. Saya pernah ikut di salah satu learning development summit di Jogja. Saya lupa tepatnya apa, mungkin kalau tidak salah Dell. Jadi ada satu perusahaan komputer. Jadi si direksinya tuh akan bilang begini, untuk sales baru, selama 3 bulan jangan pernah ditarget dulu. Selesaikan dulu yang namanya 10, 20, 70. Training katakanlah 2 minggu. Oke, kemudian banding dengan sales-sales yang sudah ahli. Tandem, gimana caranya closing. Kemudian kasih waktu untuk yang namanya 70%. Mungkin di situ dia akan berbuat kesalahan. Tapi kesalahannya masih bisa ditoleransi. Teller di bank. Apa yang terjadi ketika baru training langsung disuruh kerja? Potensi untuk salah hitung. Potensi untuk selisih. Itu bisa terjadi. Dan apa yang akhirnya jika itu belum disiapin, udah belum di ini, tapi salah. Nah, akhirnya kan berdampak punya risiko. Nah, ini yang terjadi. Nah, bagaimana proses tangga yang ideal di titik ini? Idealnya adalah seperti ini. Untuk orang yang tidak tahu dan menjadi tahu, idealnya ikut training. Dari tahu menjadi bisa, mentoring. Dari bisa ke ahli, nah ikutlah coaching. Jadi ada satu paradigma yang salah di organisasi, di perusahaan. Ketika ada satu employee, karyawan yang akhirnya punya bad behavior, dia akan bilang, oh orang ini harusnya di coaching. Itu seperti itu. Nah, dalam konteks ini jauh salah. Itu seperti itu. Karena kalau kita berbicara coaching, sebetulnya dia orang yang sudah punya kompetensi, perspektifnya. Saya tidak bisa bilang bahwa itu salah, tapi kalau salah hanya mengcoaching untuk orang-orang yang bermasalah saja. Coaching idealnya itu adalah coaching idealnya itu sebuah program untuk semua orang. Ini ya, gambarannya adalah seperti ini. Makanya kalau saya analogikan ke Sintayong yang sekarang lagi ini ya, dia kenapa kok yang direkrut adalah naturalisasi atau yang diambil adalah pemain-pemain yang sudah ready. Karena dia yang idealnya di coaching. Kenapa Ronaldo? Kenapa Messi masih di coaching? Karena konteksnya coaching sudah bukan lagi ngajarin nendang bola, tapi ada goal yang ingin dia capai secara bersama-sama. Itulah kenapa coach sepak bola itu akan ada agreement untuk berada di level tentu. Sintayong
dengan berbagai parameter parameter apa namanya targetnya sudah bisa oke dia apa U23 lolos ke perempat final, kemudian Piala Asia, terus ini masuk ke apa namanya ini ketiga Piala Dunia, semuanya sudah parameternya sudah ada beberapa coach sepak bola di luar negeri di assign-nya mungkin tidak Premier League, tapi apa namanya mungkin empat besar yang bisa masuk ke Liga Champions. Nah ini proses pembedanya. Nah saya akan masuk ke coaching. Coaching itu adalah percakapan dua arah antara coach dan coachingnya. Secara definisi ICF ngomongnya begini, ini hubungan kemitraan melalui komunikasi kreatif yang ditujukan untuk memaksimalkan potensi seorang dalam proses pencapaian tujuan. Ada goal yang ingin dicapai. Goalnya datang dari siapa? Dari coach atau klien. Ini tentang coach, ini tentang klien, bukan tentang coach. Itu seperti itu. Jadi kalau datangnya dari coach atau dari manajer atau dari pimpinan, itu boleh dengan kesepakatan. Itu seperti itu. Saya berhenti dulu di sini. Mas Wahyu, apakah menjawab pertanyaan? Kalau kalau belum ada pertanyaankah terkait dengan ini? Saya Baik, stop share cukup dulu ya. cukup menjawab. Terima kasih. Sami-sami. Ada yang ingin ditanyakan? Monggo silahkan. Mungkin Sintayong siapa Mas? Ah, Sintayong mana tadi nama? Sintayong Pelatih coach sepak bola, PSSI, Mas Pak. Supri. Sepak bola. Iya, enggak maksudnya ketika menceritakan kan belum tentu semuanya tahu. Oh, sorry, sorry. Iya, iya. Ya, 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 ya. Betul, Siap, betul. siap. Iya, Lanjut. iya, iya. Terima kasih feedbacknya. Sintayong adalah coach PSSI sepak bola ya. Terima kasih. Oke, ada lagi? Monggo. Gimana teman-teman yang lain? Mas Peki. Oke, materi insya Allah saya share. Aman? Bagus? Aman, aman. Oke. Mas, Ya, monggo. nggih. Dadi akeh takon nggih. Ya sih, kita kan. Boleh, silakan. Silakan, silakan, Monggo silakan. Mas Aris. Iya, enggak bar iki keluar bilnya ya. Aman Mas, aman Mas. Aman Untuk ya. malam ini aman Mas. Oke, siap. Iya. Iya, iya. Mas Pras, jadi apa ya? Kalau kita kalau kita ada apa karyawan baru gitu kan, Mm-mm, itu kan harus penyesuaian gitu. betul. Nah itu ada, walaupun misalkan karyawan baru itu dia secara akademis bagus, tapi pada saat terjun di lapangan itu ternyata berbeda gitu, tidak sesuai dengan harapan. Dan itu kan kemampuan di lapangan grade-nya beda-beda. Itu Ya. yang bikin pusing itu gimana itu bikin biar apa diseragamkan paling tidak itu dengan cepat gitu. Kamu Saya, turun. Oke. ya, ya, sami-sami, Mas Aris. Iya, 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 saya bisa paham. Itulah kenapa Mas Menteri sampai bilang bahwa di titik ini ketidaksinkronan antara lulusan mahasiswa dengan dunia kerja, Mas Aris. Saya sempat diundang untuk jadi tim reviewer dari Kementerian Pendidikan untuk kenapa Mas Menteri akhirnya punya program magang sampai 6 bulan. Karena reviewer untuk perusahaan-perusahaan yang mengusulkan program magang. Biar si mahasiswa ini punya experience yang tidak hanya sekedar fotokopi kerjaannya, tapi ada experience misalnya ngapain ya. Join project misalnya katakan. Oke, dia apakah di di sales lah atau di apa ataukah di project management kah ataukah di administrasi kah ngapain gitu kan. Yang penting adalah dia membawa pulang sebuah experience. Nah, yang terjadi ketika
ketika oke, mungkin secara saya tadi ya apa ya secara rekrutmen dan kemudian ketika akhirnya di lapangan tidak terjadi, ada gap kompetensi di titik ini Mas Haris. Ada gap kompetensi eh, yang terjadi terkait dengan kondisi di lapangan, dengan kondisi yang dia saat ini temui. Nah, di titik ini yang di 20 tadi Mas Haris perlu untuk ditemani. Karena ketika akhirnya kita punya persepsi bahwa dia sudah ready karena direkrut, itu adalah pemikiran yang bisa jadi itu adalah datang dari asumsi kita yang belum tentu benar. Nah, untuk bisa memastikan dia benar adalah dengan cara tadi. Mungkin sedikit text time, tapi itu bisa dipastikan bahwa dia akan ready to work. Dibandingkan dengan rekrut, kemudian akhirnya sudah ikut training, terlihat bagus, tapi setelah kita lepas, loh kok beda ya jebule ya. Iya. Jadi perlu untuk ditemani di area 20-70 sampai memastikan dia lepas. Saya bisa mungkin menyampaikan nggak semua perusahaan melakukan ini. Bahkan yang paling parah perusahaan nggak di training, harapannya sudah tahu langsung akhirnya eh, terjun. Apa yang terjadi? Turnover-nya tinggi di titik ini. Itu Mas Haris. Iya, iya, Semoga menjawab. iya. Eh, anu nggih, pengalaman saja gitu, Monggo. sedikit pengalaman nggih. Jadi kalau saya ada anak baru gitu ya, itu biasanya saya langsung terjunkan ke lapangan, tapi dia didampingi dulu sama yang sudah pengalaman gitu, Mas. Betul. Betul itu, Pak. Betul. Nah, tapi memang kemampuan orang berbeda-beda gitu. Betul. Jadi misalkan kalau saya kan di bidang anu ya, apa gambar menggambar gitu kan di Ya. lapangan gitu. Jadi ada yang kemampuan di lapangan dia bagus komunikasi dengan owner bagus gitu. Tapi untuk gambar kurang sip gitu. Ya. Tapi ada yang di lapangannya apa namanya bagus bagus untuk apa namanya kerjanya, tapi dengan owner kalau ada kunjungan dia komunikasinya jadi kreatif sekali gitu. Ya. Nah ini yang kadang bikin apa mumet gitu, Mas. Iya Ya, iya. ya, ya, ya. Ya Ya itu standarisasi. Yang benar-benar terakhir. contoh yang Mas Haris sampaikan terkait dengan didampingi sama seseorang yang senior itu contoh yang bagus Mas Haris. Karena itu akhirnya yang kita sebut sebagai buddying, pendampingan. Yang terjadi adalah selama ini banyak yang dilepas. Dan akhirnya mereka bingung mau gimana. Apalagi anak-anak Gen Z sekarang ya. Kalau akhirnya dilepas, dia, waduh, gue butuh healing nih. Gue nggak cocok nih, nggak dapat apa namanya, nggak dapat pendampingan dari tim-tim atasan saya itu kan seperti itu. Karena berasumsi beranggapan bahwa mereka semuanya udah siap kerja. Iya. Gitu. Padahal belum. Gitu Mas Aris. Iya. Boleh tanduk nggak? Kenapa? Tanduk. Oh iya, Boleh, siap. monggo Mas. Nambah. Nah Tenang ini aja. ya saya kan memang untuk tim sengaja ambil dari yang apa ya? Sebelum Gen Z itu apa ya? Milenial. Ya, Milenial. milenial. Kenapa sambil milenial? Karena tempat kerja yang terpisah-pisah, sehingga dia sudah terbiasa dengan saya pakai Zoom seperti ini, gitu, ya kan? Nah, yang memang yang itu satu sisi yang sudah inilah selesai gitu ya. Nah, ini yang suka bingung itu Gen Z. Ya, saya bicara apa adanya untuk Gen Z itu, dia ditekan sedikit lepas. Lepas dan dia tidak mempedulikan wis Ya. saya sok meh gajian bora lepas kan bingung gitu kalau di lapangan. Betul. Dia harus mendampingi proyek tiba-tiba lepas Hilang. Iya kelabakan gitu. Ya, betul. Iya. Itu Karena Gen Z itu. karena yang menjadi concern Gen Z sekarang adalah kesadaran psikologis, mental health bahasa anak-anak sekarang. Jadi itu
Kalau itu karena memang dasarnya dari orang tua yang memang ya apa semuanya sudah tersedia, Mas Haris. Jadi kayak tidak ada pressure di situ untuk get something gitu kan. Beda lah ya sama sama zaman kita dulu. Saya tidak ingin asosiatif ya. Tapi itu yang akhirnya perlu ditemenin di situ. Nah, coaching adalah salah satunya apa namanya menjadi salah satu untuk gimana kita ngedengerin. Kita ngedengerin aspirasi dia, dia tuh pengennya seperti apa. Saya punya tim satu Gen Z, ya dua-duanya Gen Z. Tapi sepanjang prosesnya itu kita lebih banyak nemenin dia dan kemudian lebih banyak ngedengerin. Dia akan oke aja dengan ini kita karena situasinya juga berbeda. Kalau dulu zaman kita zaman Gen 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 X, Gen Y, milenial, selain akhirnya dorongan datang juga dari internal, yang Gen Z ini dorongannya tidak datang dari dia. Nah, itu yang menarik. Perlu memang untuk masih ditemenin di situ, Mas Aris. Memang text time, tapi ya kita perlu untuk adjust ya, karena situasinya rada berbeda itu seperti itu. Semoga membantu menjawab. Nggih, matur nuwun, Mas Pras. Sami-sami. Ini ada Mas Gandhi, direct message, bagaimana caranya coaching untuk diri sendiri. Oke, saya akan bantu jawab, tapi saya akan share dulu tentang coachingnya dulu seperti apa ya. Coaching adalah salah satu bentuk percakapan dua arah antara coach dan coachee, di mana kita datang dari sebuah goal. Selama saya bersama klien, saya tidak akan pernah melakukan sesi coaching hanya sekali. Berdasarkan best practice dari International Coaching Federation, coaching idealnya itu dilakukan minimal banget 4 kali. Karena nggak ada orang yang begitu satu kali bertemu secara behavior dia berubah. Nggak ada. Tapi lebih banyak untuk beberapa kali ketemu dan akhirnya orang itu menyadari behavior. Untuk menjadi coach, di Indonesia ada sekolah coachingnya. Ada 9 sekolah coaching dan saya salah satunya di sana. Ada 8 coaching core kompetensi yang akhirnya perlu dipelajari. Ada 8 yang di slide-nya Bapak, Ibu, teman-teman, kakak-kakak semua. Tapi yang menjadi highlight saya adalah ini. Kompetensi ini. Bagaimana seorang coach itu bisa memaintain presence, memaintain kehadiran. Kemudian bagaimana kita bisa mendengarkan dengan netral. Evoking awareness. Bagaimana kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan di mana pertanyaan-pertanyaan itu yang tidak mengandung unsur judgmental. Pertanyaan-pertanyaan itu netral, menggunakan pertanyaan terbuka, di mana seseorang itu akhirnya tergugah dan memunculkan sebuah kesadaran, oh ternyata saya melakukan ini berkali-kali dan dampaknya adalah saya tidak mendapatkan yang saya inginkan karena yang saya lakukan adalah seperti ini. Jadi konteksnya awareness, kesadaran. Kalau mungkin caranya saya rubah, bisa jadi saya akan mendapatkan dengan hasil yang berbeda. Nah, seorang coach itu tidak perlu ahli di sini. Karena coach tidak perlu untuk solve the problem. Makanya kalau kita berbicara tentang leader as coach di titik ini, seorang pimpinan manajer apakah bisa mengcoaching timnya yang direct report langsung, itu oke. Dan ketika dia juga punya expertise, itu oke. Hanya pada saat melakukan sesi coaching, expertise-nya itu disimpan dulu. Lain ceritanya ketika dia memposisikan diri sebagai seorang mentor. Karena expertise dan experience-nya yang dimunculkan, maka itu harus hadir. Tapi ketika dia menjadi seorang coach, yang perlu hadir di sini adalah dia yang sebagai mitra. Ketika seorang leader melakukan sesi coaching di mana kepalanya itu masih saya pimpinanmu, maka otomatis coaching itu sudah gugur. Karena ketika
si coach yang notabene adalah direct report-nya itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, dan kemudian dia tidak netral dengan situasi itu, maka proses coachingnya sudah otomatis gagal. Nah, ini membuat sesuatu hal ketika melakukan sesi coaching menjadi tidak mudah, karena butuh suatu kondisi yang betul-betul netral. Kalau memang akhirnya punya konflik antara pimpinan dengan timnya, kami mendorong untuk melakukan cross-function coaching. Jangan melakukan sesi coaching kalau memang akhirnya ada satu konflik yang membuat sesi coaching itu menjadi tidak netral. Minta aja sama manajer sebelah untuk melakukan sesi coaching, seandainya memungkinkan. Itu seperti itu. Itu. Nah, coaching itu bisa seperti apa? One on one. Maksimal banget coaching itu 8 orang. Maksimal banget itu 8 orang. Di mana ada grup lead coach-nya 1 orang, tapi kalau memang akhirnya dibantu dengan asisten untuk notulensi itu akan lebih bagus. Karena proses pertanyaan-pertanyaannya itu nanti akan diajukan, dieksplorasi dengan 8 orang itu, dan itu butuh fokus dan presence yang tinggi. Saya akan menjawab pertanyaannya Mas Gandhi. Bagaimana untuk melakukan self-coaching? Saya sendiri ada e-booknya tentang self-coaching. Hanya kalau self-coaching itu begini. Self-coaching itu datang dari pemikiran kita sendiri. Nah, sementara proses coaching itu ada thought provoking. Thought provoking itu adalah sebetulnya bukan datang dari sisi coach-nya, tapi yang mengajak si coach untuk melihat dari sisi yang lain. Oke, ini menurut kamu seperti itu. Kalau misalnya begini, misalnya pebisnis ya. Saya sudah berkali-kali ngeluarin produk baru. Tapi kenapa produk saya itu nggak bisa laku di pasaran? Ini kejadian saya sedang diminta untuk melakukan sesi coaching dengan startup yang seperti itu. Saya udah ngeluarin produk ini, begitu saya jual dia nggak laku. Nah, yang ketika seorang coach itu melihat situasi itu, yang sedang kita lihat adalah seorang coach yang masih menggunakan sudut pandang pribadinya. Pertanyaannya akan seperti apa? Oke, sebetulnya produk apa saja yang sebetulnya sudah kamu munculkan sehingga orang-orang itu nggak mau membeli produk kamu? A, B, C, dan C. Oke. Kalau memang ABCD dan ABCD produk ABCD itu memang nggak laku, sebetulnya si konsumen sendiri dia menginginkan produk apa yang ingin dia beli. Ini sebetulnya ingin mengajak bahwa, halo, customer oriented itu yang menjadi fokus dan memberikan kesadaran, oh iya, jangan-jangan saya ngeluarin produk itu karena produk ini saya suka, tapi nggak customer suka dan beli. Oh, kalau begitu cara berpikirnya perlu saya rubah. Nah, itu proses thought provoking ketika two-ways conversation, percakapan 2 arah antara kita dengan coach, yang akhirnya mengajak dia melihat dari sudut pandang yang lain. Apakah self-coaching itu oke? Self-coaching oke jika memang kita semua apa namanya? Mind mapping, pernah akrab dengan istilah itu. Silahkan gunakan mind mapping dengan goal dan kemudian dibuat arah-arahnya. Kemudian setelah mind mapping selesai, datanglah kepada seorang coach. Mas, aku sudah punya mind mapping seperti ini. Menurutmu gimana? Kamu mau ngomongin itu, yuk kita ngobrol. Yuk kita duduk. Yang pengen kamu obrolin apa di titik ini? Saya lagi punya produk ini begini, saya lagi punya project begini-begini. Rencana akan seperti ini. Oke, kita melihat apa yang ingin kamu dapetin dari sesi ini. Bagaimana situasinya sekarang? Tadi evoking awareness ya, pertanyaan-pertanyaannya lebih pertanyaan-pertanyaan terbuka. Yang ngajak si klien itu untuk menyadari situasi saat ini. Semoga menjawab Pak Gandhi. Mas Lojeng, ini kok personal ya? Nggak ke Dani.
Apa parameter coaching dinyatakan berhasil atau sukses pada diri seseorang? Apakah bisa dinilai dari pencapaian karir seseorang atau adakah tolak ukur lain? Ini yang menarik begini. Eh, untuk beberapa perusahaan itu menilai coaching itu adalah dari sisi performance. Let's say kita ngomongin tentang sales. Kemudian apakah jika sesi coaching itu berhasil jika dinyatakan bahwa targetnya tercapai? Jika itu terjadi, Bapak dan Ibu, kakak-kakak, teman-teman, apa bedanya kita dengan manajer? Yang terjadi adalah kita seperti halnya perpanjangan dari seorang manajer. Sebetulnya fokus sesi coaching itu tidak hanya result, tapi adalah perubahan perilaku dari orang tersebut. Mungkin kalau bahasa apa ya, istilahnya kalau kita ajak dari bahasa coaching for performance begini. Coaching tidak hanya mengajak seseorang itu untuk mencapai target, tetapi coaching itu mengajak seseorang untuk punya kualitas dan pola pikir agar dia siap mencapai target. Itu kerasa nggak ya bedanya? Saya ulangi ya. Coaching tidak hanya mempersiapkan orang untuk mencapai target, tapi coaching juga mempersiapkan orang untuk memiliki kualitas dan pola pikir agar dia siap untuk mencapai target. Nah, itu konteksnya. Itu konteksnya. Jadi yang akhirnya kita ajak adalah bagaimana si fokus kita itu bukan kepada targetnya. Targetnya tetap nanti dalam coaching plan akan kita jadikan sebagai konteks pembicaraan. Tapi di titik ini orangnya itu akan seperti apa dia ketika akhirnya dia punya kualitas apa untuk mempersiapkan hal itu. Ini mungkin saya sedikit share ya. Ini pada saat saya share di Paragon dan ini ada di salah satu e-book saya juga. Sorry. Oh, ini benar ya. Kelihatan nggak? Jadi kalau nanti coaching itu arahnya ke performance, tapi sebelum arahnya ke performance ada di tengah-tengah tentang perubahan diri, kesadaran, pola pikir, dan perilaku kualitas. Ini yang akhirnya kita sasar dalam proses percakapan coaching. Ada goal besar yang ingin dicapai di sini. Hampir sebagian perusahaan tidak sabar untuk ke situ. Pengennya adalah dengan coaching selesai, 1 kali selesai, performance selesai. Kami bukan seorang magician yang tiba-tiba menyulap seseorang yang performance-nya bagus. Nah, kalau memang mau seperti itu, cara coachingnya dirubah. Jangan nge-coaching orang yang bermasalah. Tapi coachinglah orang yang sudah ready. Orang yang punya talent. Kalau akhirnya mau diajak ke performance, merem ke dalam coaching 15-20 menit jadi. Karena biasanya di kepalanya dia sudah punya bayangan dia mau ngapain. Dan di situ dibantu, ditemenin untuk diajak ngobrol. Itu seperti itu. Semoga menjawab Pak Lujeng. Bu Tias, gimana dapat ibu? Gimana nih? Nanti Japri personal. Gimana? Ada yang ingin kita? Oke, Mas Peki, apakah coaching bisa mencari tools untuk upscale semua dimensi kompetensi seseorang? Bagaimana mekanisme coaching agar seorang asesi untuk bisa achieve semua dimensi kompetensi? Maksudnya dimensi kompetensi gimana, Mas Peki? Boleh open mic kah? Ya, izin Mas Fani. Monggo, siap. Jadi kalau kita back ke dimensi kompetensi kan ada skill, ada attitude, dan ada knowledge. Nah, Ya. kalau kita yang ibaratnya kita berhadapan nih sama seorang asesi ya, yang akan menghadapi sebuah assessment tertentu gitu kan. Mereka kan pasti harus menunjukkan seluruh kemampuan dari seluruh dimensi kompetensi yang akan diujikan oleh seorang asesor. Nah,
apakah coaching ini bisa menjadi salah satu mekanisme yang Ya, apa namanya yang tepat untuk bisa upscale ketiganya langsung dimensi ya, kompetensi, karena kita tahu ya, ya, knowledge ya. aja tanpa ada attitude ya Betul, betul. timpang, atau knowledge aja attitude oke tapi di sisi yang lain attitude-nya nggak ada juga kan juga timpang. Jadi Benar. gimana tuh Mas Fani? Mohon Nangkep. pencerahannya. Poinnya nangkep. Karena pernah ada satu manajer di salah satu perusahaan asuransi datang ke saya, Mas Pekik. Hmm. Dia datang dengan gini, Mas, aku asesmen gagal. Aku asesmen gagal, dan di perusahaan itu kan ada soft kompetensi ya, yang harus dinaikin ya. Hmm. Nah, aku pengen sesi coaching, tapi kompetensi ini yang pengen aku naikin. Hmm. Itu jadi, Mas. Hmm. Itu jadi. Oke. Pernah aku juga ngajar seorang asesor juga. Begitu dia udah 2 kali ambil sertifikasi, dan akhirnya percakapan coaching ini dijadikan satu percakapan pada saat dia mendeliver hasil asesmennya. Hmm. Jadi itu bisa jadi project juga. Hmm. Asesmen nih, oke, apa yang sudah bagus, apa yang masih bisa diimprove, Hmm. ya kan? Nah, apa yang masih bisa diimprove ini akhirnya dijadikan topik sesi coaching di beberapa sesi ke depan, Mas. Hmm. Ya. Jadi jualan. Ya. Jadi tahu ya Mas Fani arahnya kemana ya ini ya. Arahnya kemana saya paham. Cuan itu. Karena beberapa Ya. psikolog akhirnya begini. Ini yang kalau yang psikolog klinis bilangnya begini. Tadi pagi saya udah cerita juga. Ketika datang klien klinis yang dia konseling di masa lalu, dia udah selesai nih. Udah selesai. Ngomong-ngomong, kalau dia udah selesai sama saya, kok ngomongin masa depannya ke orang lain. Kalau gitu saya sertifikasi coach dong. Akhirnya dia begitu ngomong kayak gitu, dia nawarin ganti topi, ganti kontrak. Nah, asesor, dia nggak hanya jualan tentang hasil product tools assessment doang. Begitu dia certified as a coach, dia bilang, mau nggak kalau misalnya ini hasil assessmentnya, kita ngobrol juga, kita sesi coaching 4 sesi. Ini kontraknya. Itu jadi produk jualan, Mas Buki. Jadi package ya. Jadi. Beli Opten. Iya. Beberapa kali malah. Iya, dapat. Ini saya lagi nampingin IDP, Individual Developing Program untuk perusahaan tambang sama BUMN, tapi udah lama lah ya. Yang disasar adalah soft kompetensinya di setiap perusahaan. Jadi ketika ada project yang ingin di-develop, tapi juga paralel kompetensinya juga naik gitu, Mas. Nah, itu mungkin bisa jadi sebelumnya adalah berdasarkan hasil assessment. Karena kalau di BUMN pada saat saya juga di BRI, untuk naik ke promosi, apa istilahnya? Ya, promosi yang kan setiap job grade dan person grade itu kan akan ada kualitas-kualitas yang ingin dinaikin. Nah, untuk jembatan untuk naikin itu adalah dengan percakapan coaching, di mana area kompetensinya itu yang akhirnya di-upgrade. Oke. Kayaknya Kebayang punya sih. assessment center ya. Aduh, jangan ditebak deh. Udah. Temen yang lain. Nanti kita obrolin deh. Mas Nyelangannya Pekik boleh ini nggak, Mas? asesor juga soalnya ini. Aduh. Kalau pertanyaan seperti itu, asumsi saya ini. Dan Kalau narasumber juga nih. nyelangannya boleh, Mas. Ya, Loh, monggo silakan. next ini Mas Next Pekik itu narasumber. minggu depan next narasumber itu. Siap. Mas, mungkin ketinggalan saya tadi ya, tapi kapan kita tuh merasa perlu di coaching? Oke. Atau barangkali, kenapa harus di coaching? Saya pikir saya fine-fine aja. Kapan? Yes. Itu aja. Kalau bukan Steve Jobs, siapa Microsoft? Bill Gates akan selalu bilang everyone needs a coach. Bahkan dia bilang sama si Eric Schmidt itu Google kalau nggak salah. Dia memberikan advice kepada Eric Schmidt begini, the best advice to CEO adalah to have a coach. Saya coach. Pertanyaannya adalah apakah saya butuh coach? Saya butuh coach. Pertanyaannya, kan nggak ada masalah.
coach tidak datang dari sebuah masalah. Coaching datang dari sebuah goal. Sesimpel, sesederhana begini. Jikalau memang di tahun 2024 ini saya pengen punya e-book lagi, saya ingin punya e-book yang seperti apa? Saya datang akan peer coaching dengan teman saya, atau saya akan ketemu dengan teman saya yang coach, tolong coaching Bu. Topiknya apa yang mau ngomongin? Ini udah Juni, udah pertengahan satu semester, udah akhir Juli, udah mau jalan satu semester. Kalau pengen nulis e-book lagi, aku pengen nulis apa? Dan saya sering melakukan peer coaching, Mas Bronto, walaupun saya nggak ada masalah. Atau sesederhana, saya pernah ketemu ibu-ibu yang pengen turun berat badan, diet. Itu sesederhana, saya pengen gimana caranya agar bisa jalan kaki lagi, exercise, ke gym. Karena akhirnya ketika kita berbicara tentang coaching, area yang dibicarakan menjadi sangat lebar. Bagi para pebisnis, bisa nggak ngomongin tentang bisnis coaching? Oh, banyak yang akhirnya berbicara tentang bisnis coaching. Banyak juga yang berbicara terkait dengan personal life. Dan yang lagi tren di luar negeri itu adalah, kalau mungkin pernah dengar, adalah grieving coach. Jadi hadir seorang coach di mana dia itu menemani seseorang yang sedang berduka karena proses proses kehilangan dari seseorang itu tidak mudah. Jadi coach itu menemani di area situ. Tadi Mbak Fitri sempat bilang di awal berbicara tentang karir. Karir itu kalau memang di coaching sebetulnya, kalau berbicara coaching itu idealnya di pertama, ketika dia baru masuk, di pertengahan. Ada beberapa teman-teman kita yang minta, teman-teman coach yang diminta melakukan sesi coaching untuk orang yang sudah terlanjur mau mengajukan resignation letter. Buat kami is too late. Kalau mau melakukan sesi coaching sebelumnya, dengan tujuan agar dia berubah pikiran untuk tidak resign. Buat kita sudah terlambat. Itu keputusannya dia. Lakukan sesi coaching. Yang sedang kami siapkan sekarang adalah begini. Orang yang mau MPP, berdasarkan pengalaman saya, itu hanya mendapatkan training itu di 5 hari. Sekarang bayangkan orang yang bekerja dengan menerima gaji di setiap tanggal 25 atau tanggal 1. Tiba-tiba tahun depan itu dia purna, hanya mendapatkan training 5 hari. Gimana caranya untuk menjadi seorang entrepreneur? Datanglah ke peternakan ini, peternakan itu. Langsung mindsetnya diajak untuk menjadi seorang entrepreneur. Ini ketemunya gimana ini? Ini yang saya amati. Saya akhirnya menjadi kasihan juga, kok seperti ini. Padahal bisa jadi yang terjadi adalah belum tentu dia pengen untuk punya usaha. Hanya diajak ngobrol, ditemenin, apa yang ingin menjadi concern dia pada saat nanti dia purna. Jangan-jangan hanya pengen sekedar, saya yang penting ngomong cucu, saya pengen jadi marbot masjid yang punya aktivitas spiritual. Saya udah nggak pengen nyari kerja lagi, karena buat saya udah cukup, anak-anak udah ready semua, udah ini semua gitu kan, seperti itu. Itu bisa jadi hanya sekedar ditemenin. Bahwa sesi training benar selama seminggu, tapi habis itu ditemenin, diajak ngobrol. Karena yang akhirnya pengen diajak adalah temui dia di area mentalitas di mana dia berada. Nah ini yang tanggal 7 Juli nanti saya diminta untuk preview cerita tentang itu. Nah ini mungkin saya sedikit share areanya ya. Kalau akhirnya berbicara coaching ya, itu di area mana saja. Ini. Kalau di organisasi, kalau di pemilik bisnis, career, parenting. Tadi pagi saya sempat cerita,
Kalau misalnya ada yang datang karena mungkin anaknya terlalu banyak main game dan sebagainya, sementara anaknya nggak datang dalam sesi coaching, maka percakapan akan saya arahkan bukan untuk anaknya, tapi kepada orang tua. Relationship coaching sudah mulai ada banyak. Love coach, education coach, sudah mulai banyak. Eksekutif, corporate leadership. Ini gambarannya. Jadi kalau kita balik lagi, itu seperti itu. Gimana? Ada lagi kah pertanyaan sebelum saya menyelesaikan? Sebelum ada yang tanya lagi nih, saya mau minta tolong dong, nyalakan video dulu sebelum Foto nanti dulu. pada berakhir kita foto dulu deh. Siap. 30. Bisa nyalakan, bisa on cam Kamera, semuanya, kamera. Bapak, Ibu, kakak, adik-adik. Ini udah ada yang lebih muda dari saya nggak jadi yang lebih muda nih. Ada yang 2016 tuh, 2016 tuh, 2019. Iya, ada, udah nongol Lugas, udah nongol Mas Pekik. Oke, yang bisa Mas Ai, mana nih Mas Ai? Bisa dinyalakan kameranya dulu. Kameranya. Mas Budi, Mbak Tias. Mas Rujeng, Mas Wawan nih jauh-jauh nih. Mas Wawan jauh-jauh nggak nyalakan kamera nih. Mas Bronto ganti muka. Jadi adiknya. Jadi adiknya. Yang Yasin. Yasin. Kok ngapa, Sin? Oke, saya ambil Bronto ya Mas Wahyu. screenshot dulu. Baik, layar 1, 2, 3. Oke, layar 2, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut teman-teman semuanya. Monggo, silakan Malah apabila tahu. ada. Ya, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bila tidak ada, saya lanjut Mas dulu Fani, ya. Oh, ngomong-ngomong, Mas. boleh, Oke. boleh lanjut. Jadi tadi menarik Mas Fani menyampaikan kaitannya MPP nih. Boleh nggak di-spill sedikit? Ya idealnya kita waktu mendeliver apa namanya di kelas MPP ini idealnya apa sih gitu? Karena kan lagi-lagi kalau perspektifnya Mas Fani kan dari sisi coach itu melihat dulu ya urgensi mereka pasca pensiun itu atau purna bakti mau kemana gitu. Jadi nggak dipaksain ke entrepreneur ataupun nggak dipaksain ke apa berbisnis atau malah kita switch aja dari si apa namanya event organizer-nya. Tolong dong jangan dipaksain ngomongin entrepreneur gitu atau memang gimana nih menurut perspektifnya Mas Fani gitu. Makasih Mas Peki. Mungkin nanti kita bisa duduk bareng ngobrol, Mas. Harus sih, memang harus sih. Nanti ngajak ngopi ya, Nek. Ayo, kapan ngopi di Jakarta? Ayo, utang nih Mas Fani sama Pekik sama saya tuh. Belum ketemu tuh. Ada 4 poin sebetulnya yang bisa saya sederhanakan menjadi satu sub poin besar ya di titik itu. Kalau di beberapa perusahaan kan akhirnya yang terjadi adalah lebih banyak how to be entrepreneur kan. Ya. Tapi yang saya amati itu lebih yang pertama adalah dari sisi mental. Yang kedua adalah mungkin kesehatan ya. Ada yang akhirnya ngedatengin dokter untuk share cerita. Kemudian aktivitas. Saya nggak ngomong pekerjaan, tapi aktivitas. Karena ada yang udah selesai dengan dirinya pada saat pensiun. Duit bukan satu hal yang jadi concern buat dia. Yang ketiga mungkin bisa jadi kita ngomongin finansial. Ini oke kalau kita jadikan sebagai satu aktivitas training. Tapi ingat training tadi hanya 10%. Habis itu ajak ngobrol satu sesi. Makanya kalau mau datangnya berdua sama istri, sama pasangan, sama suami. Kalau memang cukup waktunya dan kemudian budget perusahaan oke, ketemu sama coach. Oke, ini ada duit nih. Apa namanya? DPLK. Oke, ini ada BPJS. Ini mau diapain? Kan butuh ngobrol. Oke, nih aku udah nggak. Kan ya saya nggak bisa mengeneralisir.
Tapi apa yang terjadi adalah orang kaget. Saya ada ininya. Berapa persen apa namanya? Berapa persen itu tidak happy di masa pensiunnya dia? Karena mereka nggak siap. Karena mereka nggak siap untuk ditemenin di area situ. Jadi itu dijadikan sebagai satu sesi untuk apa namanya delivery in-house training, oke, menyampaikan. Tapi habis itu ada sesi di mana dia mengeksplor situasi dirinya. Pertanyaannya kan seperti ini, Bapak dan Ibu nanti akan melihat diri Bapak dan Ibu seperti apa di masa purna nanti. Pertanyaan itu nggak pernah disampaikan sehingga dia tidak pernah membayangkan seperti apa. Ada yang sudah siap, tapi ada juga yang belum siap. Nah, konteks itu yang akhirnya secara mental kita perlu temenin. Apa sih Pak yang terjadi di titik ini? Kita nggak tahu kan di setiap orang punya concern apa di keluarganya. Itu yang perlu kita ngobrolin, Mas Peti. Dan itu akan menjadi strong kalau diajak ke situ ngobrolnya. Jadi kesadaran itu datang dari dia dan pasangannya. Kasihan kalau hanya sekedar, iya oke lah di masa ke Bali training. Habis itu dapat apa? Iya, dapat apa ya? Jadi ada bahkan kalau ada yang ideal gini. Jadi preparation 10 years before, 5 years before, 2 years before. Jadi secara ini udah disiapin gitu kan seperti. Ya memang akhirnya basicnya ya, kembali lagi tergantung dari budget setiap perusahaan ya. Itu seperti itu. Gitu Mas Peki. Ya, terima kasih Mas. Itu Ini jawab. saya note Mas. Ya, ayo kapan kita duduk. Oke, oke, oke. Oke, nah ini yang menjadi satu program coaching Bapak dan Ibu, teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak semua. Dalam proses sesi coaching, saya akan selalu mengawali dengan seperti ini. Saya nggak akan pernah ngomong langsung sesi coaching, tapi selalu akan saya awali dengan, kalau ini areanya korporasi, saya akan lakukan dengan yang namanya chemistry session. Saya kenalan dulu. Nggak mungkin ketika saya di-assign untuk nge-coach di salah satu manajer perusahaan, tiba-tiba, oke Pak, saya coaching. Pertanyaannya siapa lu? Saya akan kenalan dulu. Saya akan kenalan, nama saya Fani Prasetyo. Saya coach. Bapak sudah, saya di-assign kantor Bapak untuk melakukan sesi coaching. Sudah pernah mendengar sesi coaching, sudah pernah menerima sesi coaching, sudah tahu sesi coaching itu seperti apa. Jika belum, saya akan bantu jelaskan. Chemistry session dapat, cari common ground-nya. Ternyata manajernya orang ngapak-ngapak Banyumas. Nah, itu saya udah dapat common ground. Oh, Pundi Pak. Nah, oh, Cilacap. Wah, ngapak-ngapak saya keluar. Oh, Purbalingga-Purbalingannya Pundi. Ngapak-ngapak saya keluar. Itu seperti itu. Common ground-nya akan selalu seperti itu. Kemudian bantu untuk buat coaching plan. Jadi jadi eh, jadi per sesi saya nggak akan bertanya mau ngomong apa. Tapi dari setiap rangkaian sesi itu akan selalu terhubung. Karena di titik ini ketika kita berbicara coaching plan, ini adalah coaching untuk yang ingin dia lihat dari 4 sesi ke depan. Pengen jadi leader yang seperti apa sih di titik ini? Oke, saya pengen jadi leader yang bisa berkomunikasi dengan tim saya. Oh, oke. Selama 4 bulan pengen ngobrolin itu ya. Apa yang mendorong pengen seperti itu? Karena di posisi tim saya sekarang, 2 orang. Tim saya, 2 di antara tim saya, itu dulu adalah atasan saya. Nah, saya jadi punya challenge nih untuk bagaimana bisa berkomunikasi dengan dia. Oh, oke. Apa drive-nya? Apa yang akhirnya menjadi efek? Jika saya bisa berkomunikasi dia, saya bisa mengurangi rasa awkward saya, rasa canggung saya dengan dia, pencapaian target perusahaan bisa tercapai. Apa ukuran keberhasilannya? Minimal saya berani untuk deliver target ngomong one on one sama dia. Apalagi proyeksi target KPI bisalah mungkin di semester atau di apa namanya sebelum semester kedua itu bisa mendekati ke 80 atau 90%. Jadi saya confidence nanti di Desember itu bisa atau di November bisa 100%. Area pengembangannya apa? Mindset leadership saya nih kayaknya perlu untuk dieksplor.
apalagi confidence, apalagi komunikasi. Nah, dari area pengembangan inilah yang akhirnya menjadi satu topik pembicaraan di sesi 1, sesi 2, sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4. Sehingga ini menjadi satu milestone menyeluruh yang akhirnya membantu klien untuk mencapai goalnya secara besar dari coaching plan tersebut. Di sesi 2, sesi 1, sesi 2, sesi 3, saya akan selalu mengeksplor sudah seberapa dekat dengan objektif kamu saat ini. Iya ya, ternyata sederhana dengan ngomong seperti ini ternyata bisa. Oh, ternyata saya baru sadar bahwa saya perlu merubah cara. Nah, itulah momentum-momentum di mana akhirnya dia menyadari situasinya. Di tengah perjalanan, objektifnya berubah, itu it's okay, sepanjang dia sadari bahwa ternyata concernnya bukan itu. Karena akhirnya, dalam proses coaching, yang menjadi proses coaching itu kayak begini. Kita kayak peeling onion itu kayak ngupas bawang. Kita mengeksplorasi satu fakta, ternyata bukan itu fakta yang sesungguhnya. Ketika kita mendengarkan dan mengeksplorasi lagi, ternyata ada fakta lain di balik itu. Ketika eksplorasi lagi, ternyata ada fakta lain lagi di situ. Nah, semakin dalam, disitulah akhirnya dia menyadari situasinya. Oh, ternyata masalah saya bukan masalah, tapi concern saya adalah ini, bukan tentang itu. Karena nggak semua orang itu aware, sadar untuk dia mau ngomong di bagian detailnya, yang akhirnya dia bicarakan itu di bagian surface-nya. Dalam proses eksplorasi dua arah itulah yang akhirnya akan muncul. Itu gambarannya ya. Jadi sejak 2018 saya akhirnya melakukan sesi coaching dengan selalu seperti ini. Mau itu personal, mau itu korporasi, selalu akan saya bantu. Mau itu pro bono itu gratis ya, tidak berbayar. Saya akan lakukan seperti ini dengan agreement. Kontraknya sekalipun itu adalah pro bono. Itu seperti itu. Oke, nah ini adalah peran coach menemukan, mengklarifikasi, menyelaraskan, mendukung penemuan diri dalam hal ini self-discovery untuk mendapatkan solusi strategi yang nantinya akan dihasilkan. Dan satu hal yang menjadi poin, ini akan selalu menjadi aspek konfidensial yang kita tidak boleh share itu ke orang lain. Kalau toh memang kita harus share, tentu dengan izin klien. Itulah kenapa kalau Bapak dan Ibu, teman-teman, kakak, adik melihat di YouTube, sangat sedikit contoh coaching yang dieksplor benar di YouTube karena ada aspek rahasia. Kalau toh memang ada di YouTube, saya nemuin itu ada coach saya yang kaitannya dengan balik lagi ke guru, itu adalah sebagai sampel dan atas persetujuan dari si klien. Karena kami sendiri menjadikan ini sebagai salah satu etik. Ini adalah salah satu hal yang confidential. Apa manfaatnya? Secara tim, kerjasama, teamwork. Jadi gini, ketika akhirnya kita belajar coaching, yang kita pelajari itu banyak poin aspek. Yang pertama adalah leadership, komunikasi, emotional intelligence, dan mindfulness dari kita sebagai seorang coach. Makanya banyak coach yang akhirnya bilang begini, sebelum kita mentransform atau mendevelop orang, ternyata yang bertransform itu diri kita dulu sebagai coach. Dengan kita listen, kita mendengarkan. Karena yang dilatih pada saat mendengarkan itu nggak hanya pada saat sesi coaching aja, tapi di luar sesi coaching, diajak untuk mendengarkan orang lain. Maka keterampilan komunikasinya meningkat, produktivitasnya meningkat. Karir, pride-nya, confidence. Ini temanya adalah Gensi adalah life balancing. Kalau ketemu sama anak Gensi, yang akhirnya dibicarakan adalah saya pengen life balance. Kita tanya life balance kamu yang kayak apa? Itu seperti itu. Apa peran coaching? Nah, ini survei dari International Coaching Federations, peningkatan fungsi tim, keterlibatan, involvement, kemudian peningkatan produktivitas, pengembangan kepemimpinan,
banyak yang akhirnya bagaimana meningkatkan kualitas leader dengan sesi coaching. BUMN lagi banyak-banyaknya untuk proses ini. Jadi sekarang nggak cuma training, tapi juga mengajak si leader-leadernya itu untuk punya experience dari sesi coaching itu sendiri. Jika terpenuhi, sebetulnya kalau kita berbicara tentang kesejahteraan, life balancing itu bisa didapat. Termasuk bagaimana kita ngeretensi karyawan. Apalagi kalau coach-nya itu datang dari internal, itu akan menjadi suatu hal yang menarik. Customer satisfaction dan tentunya akan berdampak terhadap performance. Begitu teman-teman, Bapak dan Ibu, kakak-kakak, gimana? Udah selesai. Ini kontak saya apabila nanti tertarik untuk ngobrol. Saya akan kirim ke Mbak Dani untuk apa namanya, untuk materinya setelah ini. Oke. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, Bapak Atau Ibu, ini masih sore nih, masih belum jam 10 gitu. sambil Masih nonton lama nih ini waktu nanti kita Euro. buat diskusi nih. Mas Monggo, Pekik, silakan. Kalau Mas Pekik nanti biar ya Mas Wapri Pekik, aja Mas sama Mas Coach Pras, Fani. Mas Pras, Oke, Mas Pras, siap. Mas Pras. Kalau saya lihat dari Siap. yang tadi disampaikan, sepertinya ini bisa dipakai fungsinya untuk kita sebagai orang tua ya, untuk parenting. Nah, Bisa. dari sisi itu ada sisi bekal yang harus kita punya, itu salah satunya listening skill ya. Oke. Betul. Listening skill. Saya lagi mengembangkan satu produk, namanya adalah public listening. Mungkin tidak akrab dengan ini, karena mostly atau sebagian besar orang lebih ngomongin tentang public speaking. Betul, betul. Public listening. Insya Allah ini kalau nggak salah Selasa besok saya ngomong di salah satu komunitas guru belajar di Wonosobo, sudah sempat diundang lagi. Dan insya Allah 6 Juli juga di Banyumas. Listening menjadi salah satu poin penting ketika kita kalau kita berbicara tentang parenting ya orang tua ya. Kalau misalnya ngomongin ke anak. Karena ini bisa menjadi satu ruang yang safe untuk anak bercerita tanpa judgmental. Ini saya sebetulnya masih ada tambahannya lagi ya. Mungkin siapa tahu nanti kita bisa berlanjutkan lagi. Karena ada tips teknik bagaimana cara untuk menerapkan dari 8 kompetensi yang tadi saya share di kompetensi ICF. Itu ada proses teknik-tekniknya, ada proses pembelajarannya. Bahkan kita lebih banyak untuk nanti akan praktek. Bagaimana kita ngedapetin yang namanya kata kunci, bagaimana kita mendengarkan tanpa ada judgmental, bagaimana kita mendengarkan dengan cara netral. Nah, itu seperti itu. Betul, mendengarkan itu menjadi salah satu poin yang penting, Mbak Fitri. Makasih. Berarti ini ada ilmu baru lagi nih ya. Ya. Banyak banget ternyata yang harus Gak usah dipelajari. khawatir Bu Fit, next session itu akan ada lagi nih kelasnya sama pro bononya nih sama Coach Fani nih terkait dengan public listening ya. Karena kalau dari kami ya, kalau di lingkungan saya kan konselor, mentoring dan juga terapis gitu ya. Kalau di lingkungan kami kan memang kemampuan untuk mendengarkan itu menjadi salah satu skill yang memang harus bisa dikuasai gitu. Bagaimana kita bisa memberikan, kan beda ya kalau coaching, kalau wilayahnya saya kan sudah konseling sama terapi, psikoterapi kalau wilayah saya. Jadi bagaimana kita mau memberikan, kalau kalau tadi itu Coach Fani itu apa ya Coach, kalau di saya tuh building rapport gitu. Kalau atau grab attention-nya si klien gitu. Kalau kita nggak punya kemampuan untuk mendengarkan seperti itu. Ini kapan nih Coach? Kelasnya Coach? Nah, monggo.
Nanti saya Ini cek berarti jadwal dulu. sebenarnya kalau kita mau buat kegiatan udah nyambung ya. Coachingnya ada di Mas Fani, nanti ada yang asesornya, Iya, 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 betul. lanjutannya konseling ke Mbak Dani tuh. Komplit tuh. Yang berdrama-drama sama Dani aja. Komplit tuh pokoknya. Monggo Sepakat. Bapak Ibu, ini coaching ya. Pertama kali saya itu belajar coaching memang dengan beliau ya, Coach Fani gitu ya. Di tahun berapa ya Coach ya? Saya agak-agak lupa itu Lupa Coach. ya. Kapan ya? Sempat 2 kali di Purbalingga waktu itu. Iya, gitu. Ada kelas kecil gitu ya. Itu pertama kali saya diperkenalkan terkait dengan teknik coaching gitu. Karena selama ini yang tadi pertanyaannya Mas VT gitu. Apa sih bedanya coaching, training, mentoring, terus apa tadi ya? Psikoterapi dan lain sebagainya gitu. Itu dulu tuh pernah di kami ya di Purbalingga memang saat itu pernah diperkenalkan. Jadi ngerti, oh ternyata tuh selama ini tuh kalau orang-orang bilang coaching itu apa gitu ya, kita jadi ngerti gitu kan. Kemudian lanjut, saya juga ada memang belum sebenarnya ada ketertarikan gitu ICF certification ya. Tapi kemudian digiring nih hijrah coach di saya pernah cerita nih kayak ke coach Fadi ini. Mas Daru ya. Iya, sama coach Daru gitu kan. Cuman memang belum complete certification gitu. Dan itu memang sangat membantu ya, membantu kita untuk bisa mengenal atau bisa buka tuh blind spot kita gitu. Kalau tadi Mas Gandhi itu tanya bagaimana sih caranya self coaching gitu, itu nanti bisa bisa enak itu kalau terus mengikuti kelasnya Coach Fani itu, Mas Gandhi itu Forasa itu mengadakan training pro bono mungkin untuk bisa lebih mendalami terkait dengan coaching dan lain sebagainya. Itu sangat bermanfaat sekali. Kalau kalau untuk saya sendiri sih memang saya mendapatkan manfaat dari coaching seperti itu karena memang dalam dunia kerja juga saya pakai gitu. Saya pakai coaching, pakai counseling, pakai mentoring. Kemarin juga baru mentoring dengan BINUS ya, BINUS University. Dapat kesempatan juga untuk mentoring teman-teman gitu di beberapa perusahaan gitu. Jadi teknik coaching pun ini saya selip-selipin gitu akhirnya. Seperti itu. Ini ada Jadi pertanyaan monggo dari teman-teman. ada Mas Lujeng. Penilaian coaching apakah kualitatif atau bisa kuantitatif dalam hal mungkin ada semacam scoring point yang menjadi parameter. Oke. Saya share salah satu contoh coaching plan ya. Saya nggak tunjukin ininya siapa. Kelihatan nggak ya? Ini adalah coaching plan untuk karir. Jadi goal ke depan ingin memiliki kemantapan untuk mengetahui potensi diri, passion, pilihan kepentingan dalam mengambil keputusan, agar bisa memastikan keputusan yang benar dalam merangkai masa depan sehingga tidak ada perasaan bersalah dan lebih yakin dalam mengambil keputusan. Ini goalnya. Nah, di mana kuantitatif dan kualitatifnya itu ada di indikator keberhasilan. Ini yang terasa ada enjoy dalam menjalani, optimis dalam memutuskan karir, mantap, tidak mudah terpengaruh. Ini kualitatif semua. Kalau dibuat kuantitatif seperti apa? Misalnya kemantapan. Skala 1 sampai 10 bisa ini mantap memutuskan karir. Misalnya skala 1 sampai 10 punya kemantapan bisa berada di angka 8 dalam kemantapan. Itu bisa. Kalau kita berbicara sales, pencapaian target 100% itu kuantitatif. Kalau dibuat kualitatif, saya confidence untuk bisa berkomunikasi dengan klien saya. Itu seperti itu. Jadi coaching tidak terlalu rigid ya, kaku harus seperti itu. Dia sangat fleksibel dengan situasi yang terjadi. Nah, di sini nanti area pengembangannya yang akan dieksplor. Bagaimana managing stakeholder? Ini kan karena banyak kepentingan. Ini kalau nggak salah, saya ngebantu karir coaching mahasiswa. Jadi ada yang buat skripsi di Unsud, dia ngambil coaching. Saya tanya, ini coaching yang beneran atau coaching yang nggak beneran? Coaching yang beneran yang tadi saya sampaikan, sesi 1, sesi 2, sesi 3 ada coaching plan. Dia bilang sesi coaching beneran, Mas. Oke. Ini gini,
Jadi di mahasiswa ini sudah mau graduation, udah mau wisuda, dia langsung pengen punya kemantapan mau ngapain setelah ini. Karena pilihannya pada saat kami juga membantu untuk coaching ITB yang juga mau graduation. Pilihannya itu tidak datang dari dia. Stakeholdernya banyak, orang tuanya, bapaknya, ibunya, mungkin calon pasangannya, calon istri, calon anaknya. Mau ngapain sih? Mau mau apa namanya? Mau bekerja kah? Mau S2 kah? Mau menikah kah? Mau karir break kah? Sekarang sudah ada ini jangan kaget bahwa ada yang pengen karir break. Nah, pertanyaannya adalah ketika keputusan itu diambil, itu keputusan datang dari mana? Jangan-jangan keputusan orang lain. Makanya kemarin sempat ngomong sama Mbak Fitri, ini kalau anak-anak SMA mendapatkan sesi coaching itu akan menarik. Akan mengurangi persentase 87% mahasiswa salah jurusan. Karena saya juga sempat diminta untuk coaching anak, ada 10 atau 8 anak SMA di Pangudi Luhur dalam konteks untuk mengambil keputusan jurusan apa, saya kok nggak pernah apal. Dulu kita PMDK, sekarang apa ya? Jadi ini sudah ada tawaran PMDK. PMDK itu yang langsung lolos. Terus saya hanya pengen ngambil keputusan saya mau ngambil jurusan apa. Karena itu nggak mudah. Karena mungkin bapaknya pengen apa, ibunya pengen apa, anaknya pengen apa, temennya pengen apa. Itu seperti itu. Jadi kalau balik ke Mas Bronto tadi, gimana kalau seandainya nggak punya masalah? Ya bukan masalah, tapi goal. Saya pengen ngambil keputusan ini. Sesederhana itu. Bahkan sesederhana begini, saya mau beli rumah atau ngontrak, itu bisa di-coachingin. Saya pengen ngembangin bisnis, itu lebih bisa di-coachingin. Saya pengen resign, lanjut S2, atau saya stay, itu bisa dijadikan sebagai topik coaching. Karir, itu seperti itu. Semoga membantu menjawab Pak Luceng. Ada lagi? Apa yang harus dilakukan bila misal sudah bolak-balik coaching ternyata tidak ada perubahan dari diri seseorang? Apakah harus terus berusaha mengcoaching? Wah, ini pertanyaan bagus. Oke, saya akan balik ke sini. Saya akan balik ke sini. Wah, ini pertanyaannya valid. Saya akan balik ke sini. Perjalanan coaching itu kayak kita naik kereta dari Jakarta ke Purwokerto. Tujuan objektif gedenya adalah Purwokerto. Sebelum menuju ke Purwokerto kan nggak mungkin kereta itu langsung lompat ke Purwokerto. Dari Gambir. Gambir pasti berhenti. Kalau sekarang di Jatinegara. Jatinegara mungkin Bekasi. Bekasi mungkin nyampe ke Cirebon. Cirebon mungkin nyampe ke Bumi Ayu. Bumi Ayu adalah ke Krupuk. Nah, ini adalah perjalanan kereta. Idealnya percakapan dari sesi 1, sesi 2 itu lanjut. Ketika yang terjadi dari sesi 1 sudah selesai, dia punya komitmen. Dan kemudian di sesi kedua kita memulai, jangan pernah mulai topik yang kedua ketika kita belum dapat kabar tentang komitmen di sesi pertama. Ketika di sesi komitmen di sesi pertama itu belum clear, kita perlu cek dulu, kita diam dulu, ada apa di situ. Kita cek dulu. Ketika dia situasinya, ternyata saya malas begini. Oke. Berarti ini tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Apakah kita lanjut ke sesi berikutnya? Jangan. Stop dulu. Stop itu maksudnya berjeda dulu. Kita lihat ada apa di situ. Dan kalau memang mau kita tawarkan untuk membicarakan kembali. Bisa jadi di sepanjang perjalanan ini yang akhirnya tidak menjadi concern-nya dia. Sepertinya saya sudah bukan ini lagi prioritas saya. Kalau begitu yang menjadi prioritas kamu apa? Ini. Nah, bisa jadi ganti goal, ganti objektif. Itu seperti itu. Ketika seseorang sudah, saya mau ke situ, saya mau ke Purwokerto.
tapi dia nggak pernah berangkat ke Purwokerto ketika komitmennya harusnya sudah berangkat. Ada sesuatu internal di kepalanya dia yang itu terjadi dan kita nggak tahu apa. Jangan kita judge, tapi kita temenin dia. Ada apa di situ? Oh, ternyata saya bukan ke situ ya. Ternyata saya nggak pengen ke Purwokerto. Saya pengennya ke Bogotsari, kata. Oh, oke. Ada fakta baru yang muncul. Dan di situ prosesnya kita netral untuk tidak menjudge. Sehingga kita tahu fakta yang sebenarnya seperti apa. Begitu Pak Lujeng. Semoga membantu menjawab. Gimana? Sejam lagi Piala Eropa. Gas, gas. Gas. Ada lagi kah? Monggo kalau ada. Silakan nih Bapak Ibu. Kayaknya Mumpung Coach pada Fani punya terpesona ya. waktu nih. Kayaknya pada terpesona jadi pada diem aja ya. Enggak, bukan terpesona mungkin Bu Fitri. Apa Jadi tuh? sedang merumuskan goals gitu. Saya mau merumuskan goals deh. Jadi nanti saya punya kesempatan untuk bisa coaching dengan Coach Fani gitu. Jadi panduannya nanti di-share ya. Sudah Oke. saya Materinya. WA-nya Mbak Dani. Iya, Oke. iya. Monggo Mbak Dani kalau mau Iya, share. Mas BT nanti saya share. Oke. Kalau mau ngelatih, mungkin nggak apa-apa kalau seandainya belum belum sempat merasakan bagaimana proses coaching baik sertifikasi atau non sertifikasi. Tapi yang bisa dilatih gampang sebetulnya. Coba nanti pada saat ngobrol dengan orang terdekat, dengarkan dulu, pahami tanpa merespon. Itu aja dulu. Nah, Nggak mungkin usah ada yang merespon. penasaran nih, Coach. Sorry, Coach. Mungkin ada yang penasaran nih, sebenarnya teknik coaching itu secara simpelnya kayak apa sih, Coach? Nah, bisa nggak, Coach, gitu? Praktekin mungkin bareng 1 menit gitu, Coach. Nggak bisa 1 menit. Oh, gitu. Eh, prolognya aja, pre-talknya mungkin, pre-talk. Karena kan kalau misalkan mau full coaching kan tentu saja butuh waktu gitu. Mungkin pre-talknya gitu. Kalau pre-talk, oke, mungkin lebih mau ngomongin ke alur ya. Hmm. Kalau ngomongin ke alur, berarti saya munculkan, oke, sebentar ya, saya munculkan dulu. Saya dulu, kalau alur, kalau nanti ada teman-teman yang sudah belajar sesi coaching dari sekolah coaching lain, alur tertua dari percakapan coaching adalah GROW. Thomas Sir John Whitmore itu adalah bapak coaching dunia. Dia mengeluarkan buku yang namanya Performance Coaching. Itu seperti itu. Nah, ini yang akan saya munculkan percakapan coaching. Wait a minute, wait. Oh, sorry. Sorry. Grow ya, sebentar Mbak Dani. Jadi grow itu terdiri dari goal, R-nya adalah reality, kemudian O-nya adalah option, ada di sini. Dan kemudian W-nya itu adalah will. Nah ini dia, saya sudah dapat. Jadi kalau kita berbicara alur percakapan coaching, kayaknya tadi sudah juga saya share di tempatnya. Nanti alur percakapannya saya munculkan juga ya. Nah ini dia. Nah ini alurnya. Nah kalau kita berbicara goal, apa yang akan kita tanyakan di titik ini? Ini salah satu contoh pertanyaan. Saya akan selalu, kalau di goal saya akan bertanya 2 hal. Apa yang ingin dibicarakan di sesi ini? Saya ingin menurunkan berat badan. Oke. Berapa? 5 kilo dalam waktu berapa? 3 bulan. Pertanyaan kedua harus saya tanyakan. Apa yang ingin didapatkan di hari sesi ini? Apakah hanya ngobrol dengan saya dalam waktu 30 menit kemudian turun 5 kilo? Kalau itu terjadi, saya sudah kejar-kejar orang-orang seluruh dunia. Ngobrol dengan Fani 30 menit turun berat badan. Itu tidak akan mungkin. Maka kenapa pertanyaan ini saya munculkan? Agar mendapatkan fokus pembicaraan. Apa yang ingin didapatkan dari percakapan ingin menurunkan berat badan?
Saya ingin mendapatkan insight bagaimana saya bisa turun berat badan dalam waktu 3 kilo, dalam waktu 3 bulan, dalam sebanyak 5 kilo. Oh, jadi pengen ngedapatin insight ya dalam percakapan. Oke. Sama seperti halnya apa yang mau dibicarakan kalau kita berbicara sales. Saya ingin bagaimana sales saya bisa bulan ini bisa 100%. Apakah hanya dengan ngobrol saya 30 sampai 60 menit kemudian salesnya bisa naik jadi 100%? No way, nggak bisa. Kami bukan magician, kami bukan sulap. Pertanyaan muncul yang berikutnya, apa yang ingin didapatkan di akhir sesi ini? Saya pengen dapat cara ya. Saya udah nyobain, saya pengen dapetin cara baru. Karena saya udah nyobain di berbagai cara, ternyata cara ini tidak ideal. Saya pengen punya dapat cara baru yang mungkin bisa mendongkrak sel saya. Oke, jadi pengen ngedapetin uh, cara sales baru. Salah satu tekniknya selain bertanya seperti ini, kami selalu biasanya melakukan summarizing. Jadi kita tidak langsung mengajukan. Ini bukan sesi interview. Kalau akhirnya form ini kita sampaikan, ini hanya untuk membantu dalam proses percakapan. Tapi jenis percakapan ini tidak akan selalu sama dengan sesi coaching yang berbeda. Karena konteksnya akan berbeda-beda. Jadi saya tidak akan pernah bisa bilang hanya dengan mengajukan pertanyaan ini kayak sesi interview. Yang akan menjadi pembeda adalah kita ada proses summarizing, menangkap cerita yang akhirnya disampaikan oleh kita. Ini hanya panduan listed question aja, pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya ingin diajukan. Ketika sudah sampai reality, pertanyaannya apa yang membuat ini penting? Bagaimana situasinya saat ini? Kamu sendiri pengen kondisi idealnya kayak gimana sih? Apa yang kamu amati? Nah, coaching sangat ideal jika si coachingnya atau si kliennya itu enak diajak reflektif. Itu oh iya ya, sebentar ya. Jadi ada momentum di mana proses coaching itu nanti dia berdiam dan berjeda. Itu adalah momentum yang sangat enak. Di mana dia akhirnya, sebentar, ini kayaknya saya menemukan sesuatu. Jadi momentum ahanya akan muncul di situ. Nah itu satu percakapan yang dalam sesi coaching itu betul-betul apa ya? The beauty of coachingnya tuh di situ gitu. Itu yang akan kerasa buat kita. Ah, oke. Jadi the point di sini yang akhirnya saya menangkap ada satu hal yang akhirnya baru disadari. Apa ya itu? Iya, cara saya salah ternyata. Saya perlu untuk melihat, saya terlalu fokus di area sini, sementara yang ini harusnya fokus di area itu. Oh begitu. Kalau begitu, apa yang akhirnya bisa dilihat secara berbeda? Saya dapat mindset baru dan saya perlu untuk merubah cara saya. Oke, reality clear, ada kesadaran, masuk ke option. Apalagi alternatif? Sepertinya ini bisa. Karena ketika seseorang itu di reality clear-nya, di reality-nya clear, awareness-nya itu dapat. Option itu tinggal ya ngerapiin aja. Oh, kayaknya ini nih, kayaknya ini nih, kayaknya ini nih. Begitu komitmennya muncul, idenya muncul, rangkum di will. Kapan akan melakukan? Bagaimana bisa memastikan ini akan berhasil? Siapa yang akan membantu? Dan ditutup dengan apa yang bisa disimpulkan dari percakapan ini. Yang menyimpulkan bukan kita sebagai coach, tapi coachingnya. Apa yang bisa disimpulkan dari percakapan ini? Saya jadi dapat gambaran ya bahwa dari percakapan ini ternyata sudut pandang saya masih belum tepat. Saya jadi perlu merubah lagi nih. Nah, oke. Oke, kalau begitu saya happy dengan penemuan kamu, dengan kesadaran yang kamu dapetin. Kita ketemu lagi di sesi kedua 2 minggu lagi ya. Oke, jadi jeda antara sesi 1 dengan sesi itu minimal 2 minggu. Maksimal banget 4 minggu. Jangan pernah lebih dari 4 minggu karena buat dia sudah terlalu lama. Gitu Mbak Den. Iya, Jadi karena percakapannya mungkin seperti ini. teman-teman penasaran gitu ya, sebenarnya sesi coaching itu seperti apa sih gitu, yang selama ini mungkin punya asumsi atau punya persepsi. Kalau karena nggak semua orang yang saya alami ya, tidak semua orang itu
nyaman dengan proses coaching. Itu yang Gini, pertama seperti itu. khusus yang itu saya sorry trespass dulu. Setuju. Saya pernah coaching satu BUMN, the best sales. Kenapa setiap orang nggak nyaman dengan percakapan itu? Karena nggak setiap orang nyaman. Jadi gini, bahasa saya apa ya waktu itu ya? Dia tidak terbiasa dieksplor secara netral. Itu bahasa saya. Betul, iya, betul, betul, betul. Jadi, yang terjadi percakapan dari atasnya adalah judgmental semua. Ya. Pokoknya saya nggak mau tahu gimana caranya lu target tercapai. Begitu saya nanya, kamu sendiri ngelihat diri kamu yang seperti apa? Dia bingung, nggak bisa ngejawab. Betul. Iya, gitu. Nah, ini justru saya mau tanya nih, lanjutan dari itu, Mas Fani. Sebenarnya kesulitan yang dulu saya pernah alami ketika coaching, ya karena kebetulan waktu saya di McD saya dapat ilmu coaching sederhana banget ya, cuma dikasih 5 step lah itu. Nah, salah satunya adalah kesulitan karena si yang kita coaching atau tim kita itu susah untuk mengungkapkan. Sebenarnya ada trik dan triknya nggak sih gitu? Atau ada juga yang merasa dia tidak memiliki hal yang perlu diimprove itu. Dia merasa semuanya dia bisa capai gitu. Padahal sebenarnya kita tahu ada area yang sebenarnya belum maksimal dari dia. Sementara kita tahu dia yaitu tadi belum maksimal dan itu sebenarnya masih bisa dikembangkan gitu. Bisa jadi begini. Satu, dia belum safe untuk apalagi kalau misalnya quote and quote bahasanya coaching ya. Karena perspektif coaching di sebagian besar karyawan di Indonesia, pegawai di karyawan adalah dikeramasin. Misalnya Mbak Fitri, ini habis ini ya, terus langsung nge-WA, besok ketemu ya, saya mau coaching kamu. Waduh, gua salah apa? Ini perspektif yang muncul. Dikeramasin. Nggak perform. Nah, di perspektif itu harus clear dulu bahwa coaching bukan areanya ke situ. Tapi lebih kepada fokus ke goal. Tadi pagi ini ditanyakan sama Mas Tekat, ini Mas Tekat pengen di coaching. Nanti kita ketemu Mas ngobrol. Apa namanya? Bagaimana dengan coach yang introvert? Bagaimana dengan coach extrovert? Sebetulnya bukan tentang introvert dan extrovertnya. Sepanjang jangan-jangan pertanyaan yang membuat dia tidak nyaman itu karena pertanyaan kita mengandung pertanyaan yang judgmental. Kalau kita ajukan pertanyaannya itu pertanyaan secara terbuka dan mengajak dia untuk melihat dari sisi yang lain. Contoh gini lah, tugas belum selesai, belum dideliver dengan bagus. Atau sama halnya ketika guru ketemu sama siswanya yang nggak ngerjain PR. Pertanyaan atau respon kita yang muncul apa? Kenapa nggak ngerjain PR? Nah, kenapa? Itu adalah satu bentuk pertanyaan yang tidak ideal dalam proses coaching, terutama di Indonesia. Karena kenapa? Itu mengandung aspek judgmental. Dan itu tidak safe dia untuk cerita. Yang terjadi akhirnya dia akan, apa istilahnya? Dia akan menyalahkan pihak eksternal, tapi tidak merubah pemikiran. Itu yang terjadi. Maka idealnya bagaimana? Pertanyaannya, oke, apa yang membuat kamu tidak mengerjakan PR? Apa yang membuat kamu tidak mengerjakan tugas? Faktor-faktor apa saja yang mendukung kamu untuk bisa mengerjakan PR sebetulnya di titik ini? Ngajak dia untuk akhirnya aware. Oh iya, itu seperti itu. 2 poin Mbak Fitri di titik ini adalah safetyness. Yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa jadi itu menurut dia juga tidak safe untuk dieksplor. Semoga membantu menjawab. Ini, thank you. Sebenarnya ada lanjutannya lagi, tapi nanti aja ya, nanti yang lain nggak kebagian. Sami-sami, ini Mas Lujeng juga nanya, mungkin bisa di-share juga hal-hal apa saja yang menghambat atau memperlancar coaching.
Gini, Pak Lujeng dan teman-teman, coach bebas ngapain saja. Karena coach dalam kondisi untuk coach atau klien bebas untuk ngapain saja. Yang menghambat coach adalah si coachnya sendiri jika dia tidak netral. Sudah ada judgement, sudah bertendensi, sudah bawa pesan sponsor. Tolong nih, kalau ngocing sama Pak Lujeng, nanti bagian ini yang di-highlight. Ketika saya melakukan itu, situ sudah langsung coachingnya gagal. Karena saya kebawa sama pesan sponsor. Itu seperti itu. Memperlancar coaching ya openness. Jadi kitanya juga open, sama-sama bertumbuh, growth mindset, nggak apa-apa kalau memang rasa masih ngejudge dari sisi coachnya, tapi kita reflektif. Kalau nanti sesi berikutnya, kita jadi open lagi, tanpa ada judgment. Itu seperti itu. Semoga menjawab. Gimana? Seru Monggo. ini. Saya Mas Fani. Yes, monggo Mas Peki. Tergelitik Mas. Tadi Mas Fani menyampaikan pertanyaan yang tidak tendensius, sifatnya eksploratif, kemudian netral. Nah, untuk bisa kayak gitu tuh, apakah by nature si coach itu sendiri atau memang bisa juga diasah gitu? Karena kan untuk bisa di posisi yang netral dan kita bisa mengeksplorasi betul ibaratnya sampai unlock di potential of the coach itu kan bukan barang gampang ya. Artinya kalau menurut saya point of view saya sih memang benar butuh jam terbang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa semua itu bisa dipelajari gitu. Jadi kan kita membawa seseorang untuk di dalam kondisi nyaman, mengguiden coach untuk mengeksplorasi dirinya sendiri. Ibaratkan kita kan jadi kayak cerminan buat dia sehingga si coach melihat perspektif dirinya sendiri dari point of view yang lain kan gitu. Ya. Gitu nggak sih? Bener nggak sih ya? Betul. Aku sorry agak nata kata dan bahasanya agak sedikit absurd lah gitu. Aman. Betul. Aku menganalogikan gini Mas Peki mau naik pesawat, let's say dari Jogja direct flight ke Pekanbaru. Tiba-tiba pilotnya ngomong begini, selamat datang di penerbangan kami yang akan menuju ke Pekanbaru dan saya pilot X dan saya baru lulus sertifikasi pilot. Mas Peki mau ngapain? Ya, banyak berdoa ini. Coaching adalah salah satu bentuk skill, terutama listening. Ketika para lulusan sertifikasi coaching program, yang baru kita share selama 3 hari adalah teknik mendengarkan. Pertanyaannya apakah dia sudah mendengarkan? No way. Nggak bisa. Apalagi saya pada saat, saya udah cerita, saya orang dominan. Saya tahu cara ngedengerin, tapi apakah kemudian saya mendengarkan? Tidak. Maka kompetensi ini yang dijadikan sebagai latihan drill ketika melakukan sesi coaching itu satu. Yang kedua, jadikan kompetensi ini adalah sebagai perilaku keseharian. Di 2016 saya mendapatkan feedback dari coach saya. Kita sebagai coach, jangan hanya mendengarkan hanya pada saat sesi coaching. Itu buat saya ketampar. Kenapa? Karena dominan saya masih muncul. Dan saya belum bisa ngedengerin istri saya, belum bisa ngedengerin anak-anak saya. Saya ke anak saya ada yelling. Terus terang mungkin anak pertama, anak kedua ada luka batin. Dan saya akui. Tapi kemudian saya mentransform diri saya. Nggak boleh seperti ini. Kalau caranya seperti ini, saya nih Fani siapa? Ketika saya mendengarkan hanya pada saat sesi coaching, ketika di luar sesi coaching saya tidak mendengarkan, ini Fani yang siapa? Fani yang mana? Ini saya nggak walk the talk, saya nggak bisa jadi role model. Sama halnya, saya adalah seorang dokter yang ahli gizi, menyarankan pasien untuk diet, sementara saya sendiri obesitas. Itu nggak walk the talk. Nah, inilah yang terus saya latih, Mas Peki dan teman-teman semua. Ketika saya bersama keluarga,
ketika saya bersama orang-orang terdekat, judgmental, netral harus muncul. Judgmental perlu saya sadari. Bahwa saya kemudian apakah bisa netral terus? Nggak bisa. Saya manusia. Ada konteks di mana kita rentan, vulnerable. Ada saya kalanya marah. Tapi habis itu saya apologize. Saya bilang ke anak saya, maaf ya tadi marah-marah. Habis itu reflektif. Tadi kok marah ya? Oh, saya capek. Ketrigger sama ini. Nah, itu momentum di mana ini yang harus kita latihnya bukan jam terbang sesi coaching, tapi kompetensi ini yang terus kita latih di keseharian. Saya sampai ambil kelas khusus mindfulness, Mas Peki dan teman-teman. Mindfulness itu untuk ngajarin gini. Kalau teman-teman kalau nyetir di Purbalingga masih oke, tapi kalau nyetir di Jakarta ada yang nyalip nyerobot gitu. Apa respon kita? Keluar deh semua. Keluar lah ya, apa itu kebun binatang gitu, seperti itu. Ada di satu momentum di mana akhirnya di mindfulness itu kita menyadari latihannya itu adalah mindful eating sama mindful walking, Mas. Latihannya adalah kita punya kismis. Kismis itu diamati, dicermati, kemudian dicium. Ada sensasi apa pada saat kita cium, kemudian diletakkan di ujung lidah. Ada apa di situ? Ada sensasi apa? Kemudian begitu masuk ke mulut tidak langsung dikunyah, tapi dirasakan ada sensasi. Ini yang mengajak kita untuk mindful dengan diri kita, dan ini yang kita latih di keseharian. Di apa namanya, di salah satu platform coaching kami namanya Vibes Coach, ada yang namanya kalau sekarang itu journaling. Journaling, kita set objektif nggak di pagi ini. Kita aware nggak bahwa kita tadi emosi atau sebagainya. Kita langsung cek seperti itu. Kalau seandainya kita dalam kondisi ke hari ini, saya belajar apa ya? Kalau tadi saya marah ya. Saya marah itu saya ketrigger sama apa? Nah, ini yang perlu di drill, Mas. Jadi mindfulness saya, listening saya, cara evoking awareness saya, nggak saya latih hanya pada saat sesi coaching. Tapi saya jadikan ini sebagai salah satu perilaku. Itulah kenapa saya muncul e-booknya adalah coaching dan laku keseharian. Jadi ini saya jadikan laku. Mungkin ada beberapa orang yang lihat lah, Fadi dulu kan suka marah-marah. Dia di Paskibra kan suka bentak-bentak. Saya menyadari, Peki kan tahu ya, kan saya di Paskibra juga. Nah, itu kita sadari bahwa iya, dulu masih suka intervensi begini-begini. Yang sekarang ya udahlah, dia udah punya generasinya masing-masing, dia mau bikin ini organisasi kayak apa ya udahlah. Setiap orang kan, setiap ini kan punya masanya masing-masing, generasinya masing-masing. Jadi Mas Peki, drilling untuk melatih kompetensi ini. Apakah bisa dilatih? Ya. Even kita as alpha, mau nggak mau kita juga harus exercise terus ya. Exercise. Nggak ada yang tiba-tiba jadi sebuah perilaku, no way, nggak bisa. Jam dan jam terbang penting. Sesi coachingnya seperti apa, ngedengerin orang, itu penting. I think it's a tough matter. Ya. Pengalaman saya dipecat klien loh, ya saya cerita. saya dipecat klien loh. Klien nggak mau lagi sama saya. Itu pengalaman. Saya sempat shock 2 minggu. Tapi lesson learn-nya adalah, oke, saya paham bahwa ada satu poin di mana klien lagi nggak nyaman di titik ini. Next, kalau saya dapat klien itu jangan terlalu untuk push di area itu. Oke, saya terima. Loh, kita nggak bisa ngapa-ngapain toh. Kita mau marah-marah sama siapa? Ya udah, saya terima. Saya ngomong sama yang ngasih. Oke, aku terima. Aku tahu di mana aku bisa improve. Next, I'll change. Itu seperti itu. Gitu Mas. Well, Nat, thank you. Sami-sami. Monggo Mbak Dani, gimana? Bapak Ibu ada yang mau disampaikan lagi atau ditanyakan? Atau mungkin sharing-sharing gitu?
Nih nanti kita close sebentar lagi sih. Takutnya Itu sudah. masih ada satu pertanyaan kayaknya Mbak Dani di room chat. Saya soalnya nggak bisa lihat pertanyaannya nih. Ini kayaknya Itu dari Mas Bronto tuh. tidak muncul di layar saya nih. Sebentar saya bacakan ya. Mas, kapan kita merasa harus mentransformasi diri sendiri? Oh, very good questions. Dan nggak mudah untuk dijawab. Menarik, ini saya harus mikir. Kalau mikir dicabut pertanyaannya. Enggak, karena saya juga mengalami fase itu. Iya. Terutama pada saat pandemi. Ada proses di mana bertransform. Kok jadi mikir ya Mas Bronto ya? Ini pertanyaan bagus ini. Kapan saatnya kita... oke. Ketika gini, kita pada saatnya kita mentransform diri adalah pada saatnya kita ingin bertumbuh ke level yang berbeda. Itu. Level ini kan banyak arti ya Mas ya. Banyak arti. Kita nggak tahu. Bukan ini aja. Betul. Sesederhana begini. Saya nggak pengen banyak komplain. Itu level yang berbeda. Ketika kita mau naik kelas ada ujian dulu kan. Itu kan seperti itu. Nah, yang menentukan definisi level itu adalah bukan orang lain tapi diri kita. Itulah yang akhirnya menjadi satu objektif. Ketika kita monggo silakan. Enggak. Pertanyaan berikutnya adalah Mas, yang menentukan adalah diri sendiri. Nah, apakah itu berpengaruh di waktu? Maksudnya gini, saya dan Mas Budi Adarsono itu nggak beda jauh umurnya Mas. Dan Mbak Fitri apalagi. Kami itu mungkin 3 tahun, 4 tahun lagi mau menjadi pensiunan kan. Nah, di kritikal seperti ini, transformasi yang saya maksud adalah apakah saya harus berubah kompetensi saya? Karena kompetensi yang sekarang saya miliki itu jauh berbeda dengan yang akan saya punya setelah saya pensiun. Misalkan dari seorang teknikal jadi yang lain. Nah, apakah itu memungkinkan? Ini kan coaching. Mungkin apakah saya harus keep kompetensi saya selama ini atau harus bisa berubah? Transformasi itu memungkinkan. Oke. Ya, itu aja. Makasih. Mungkin tepatnya bukan tentang kompetensi. Tapi cara berpikir dan kualitas. Ketika akhirnya menghadapi fase yang berbeda. Contoh mulai masuk ke masa purna. Cara berpikirnya kan sudah tidak lagi cara berpikir bahwa setiap tanggal 25 gajian. Dan setiap jam 6 atau jam 7 akan berangkat ke kantor. Tapi cara berpikir dan kualitasnya itu yang akhirnya perlu dilihat. Kalau levelnya seperti ini, saya perlu punya cara berpikir dan kualitas yang seperti apa. Gitu Mas Bronto. Ya, terima kasih Mas. Jadi waktu masih memungkinkan seandainya saya harus berubah kompetensi. Artinya dengan kekuatan atau kenyamanan saya selama ini, saya masih memungkinkan untuk menggunakan kompetensi yang saya punya selama ini. Tapi dengan fasilitas atau ketersediaan waktu dan semuanya setelah pensiun, apakah harus tetap menggunakan kompetensi yang selama ini saya punya atau memungkinkan untuk mempunyai yang lain? Ini pertanyaannya abstrak ya teman-teman ya. Tapi bisa ketangkep kok sebenarnya Mas. Saya tahu di belakangnya. Saya tahu di belakangnya. Saya juga curious sebetulnya apa di balik pertanyaan ini gitu kan. Mungkin dalam hal ini saya masih pengen apply di mana lagi gitu. Yang dimaksud saya tahu. Saya ada di aku ngerti. Kuncinya satu Mas Fani. Kuncinya satu. Dari gajah mau menjadi bunga. Iya. Kuncinya cuma itu.
Mas Bisa Bron, aja, silahkan aja kalau memang akhirnya Oh apakah dia, kompetensinya mau tetap atau mau ditambah lagi itu oke. Tergantung dari Oh, saya siapa nangkep nih yang bahasanya Mas. akhirnya akan membutuhkan kompetensi itu gitu. Oke. Berarti saya sudah nangkep jawabannya. Jadi bukan berubah kompetensi, tapi menambah kompetensi yang tadi Mas Fani bilang. Oke. Ya. Nah, itu menambah, Mbak. Saya nambah kompetensi, bukan mengurangi atau Oh mengganti. iya ya. Nah, itu Jadi menambah. gajah plus bunga lah ya. Nah, Gajah itu. plus bunga lah ya. Nah, Bukan Gajah gajah-gajah ya. berbunga-bunga, Iya. bukan gajah Tuh, gajah Mas plus Peki bunga, itu, gajah Mas Bronto berbunga-bunga. dari Mas Peki itu sudah saatnya transformasi dengan MPP. nah, jadi background Gajah plus gajah dan bunga gitu. background saya sudah menjawab jawabannya. Iya, Kan iya, iya, gajahnya iya. kan sudah dapat, Mas, tinggal bunganya yang belum dapat. Nah, itu Iya. makanya dia mau menambah bunga, bukan menambah gajah lagi. Itu kenapa pertanyaannya tadi muncul. Mau menambah bunga gimana caranya? Apakah memungkinkan? Itu. Ini Apa ya? maksudnya dia bunga apa loh, Mbak? Mas Padahal Bron, Hah? kebaca ya. menambah kompetensi. Tuh, Hah? Ya, belakang itu gambar background menambah itulah bunga. jawabannya. Menambah bunga, bukan? Wah. Nanti tak Mas Haris dulu. jangan disalahartikan bunga itu yang lain-lain loh ya, bukan ini. Oh iya. Bunga Oke, ini Bapak terkait Ibu. Bunga tuh pekerjaan. ini IPB itu logonya kan bunga. Kalau ITB itu logonya gajah. Gitu. Mau Nah, jadi SMA 1 petani logonya dia. gajah, Jadi gajah ke gajah. ini Ini gajah ke bunga. jadi pertanyaan jawaban Mas Fani itu Mau harus jadi ini petani. yang guyon-guyon gini loh, biar nggak terlalu serius banget kan. Loh, Saya tuh hanya ingin mengisi kekosongan kampus Bogor aja, Mas. Kosong ditinggal enak orang aja. fleksibel. Penuh itu. Enggak, maksudnya kosong tuh karena semuanya nggak ada yang kompeten di bunga. Kompetensinya diperbahkan Mulai semua deh, malah. mulai dan. Iya, 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 iya. Gitu. Oke, off the record. Siap, terima Terima kasih. kasih, Mas. Yuk. Yang terjadi Oke, di sini biarkan di sini saja ya. Yang terjadi di sini Mas Bronto, sampai di sini saja. oh ini di sebelah, coba di pojok kiri atas itu udah recording of the record gimana? Halo. Khusus yang barusan di-cut. Itu Kuncinya ada di mana. WT. Tergantung WT. Tergantung WT ya, yuk. Siap. sama Mas BT malah ditambah-tambahin nanti. Iya. Oke, Jadi- Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau di-share atau ada yang mau ditanyakan? Nggak ada sih Mbak Dani, tapi Nggak jadi ada ya? ada beberapa hal yang mungkin kalau Mas Fandi masih bersedia ya ngasih gambaran sedikit Oke, next-nya, nanti bisa ada terkait MPP, terkait listening offline skill saja gitu. nanti. Iya. Ya, Iya, mungkin iya. ini kita jadikan versi ngobras IFC pertama lah ya. Iya. Nanti ada seri-seri berikutnya ya. Sharingnya tuh sengaja kita buat kayak kurikulum aja, Mas. Nggak apa-apa, nggak usah lompat-lompat. Berurutan aja biar orang tuh akan ikut terus. Gitu. Ya. Siap. Oke. Orang tuh gitu. Ini amal jariah ini. Oke. Iya. Insya Allah. Nah, Amin. saya menambahin sedikit ya tadi karena Coach Fani itu nyinggung masalah journaling itu ya Mas. Jadi ada salah satu metode journaling yang mungkin nanti bisa praktekkan. Jadi ada yang namanya GLAD. Kalau disingkat ya, GLAD gitu. Ada gratitude, ada learning, ada accomplishment, sama satunya delightful. Ya, itu poin per poinnya itu ada itu. Kayak gratitude apa sih yang bisa saya syukuri hari ini itu misalkan. Atau nikmat apa sih yang bisa saya dapatkan hari ini. Kemudian ada learning, hal baru apa sih yang saya pelajari hari ini. Karena ini teknik journaling ini juga oke juga ya untuk mindfulness. Karena tadi Coach Fani bahas mindfulness gitu. Jadi saya ada sedikit keingat gitu terkait dengan metode journaling. Salah satunya pakai teknik GLAD gitu. Itu sih tambahannya. Terus untuk sesi berikutnya, ini karena next weeks gitu ya, ada Mas Pekik yang akan sharing di ngobrasnya IKAGA terkait dengan apa sih kehebohan ekspor import mungkin ya, teknik, metode, dan lain sebagainya, dan bagaimana menjadi seorang eksportir ataupun importir yang
luar biasa gitu. Nanti ada wilayahnya Mas Pekik untuk bisa sharing session di Ngobrasnya IKG. Untuk malam hari ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Semuanya terlibat berdiskusi gitu, terlibat sharing juga, dan insya Allah ini ilmu yang luar biasa untuk kita ya, yang bisa kita terapkan sampai dengan anak cucu kita gitu, bisa kita pakai gitu, seperti itu. Saya nggak akan berpanjang lebar untuk memberikan kesimpulan dan lain sebagainya, karena nanti saya ingin memberikan penasaran-penasaran nih, coaching itu bagaimana sih kelanjutannya dan apa saja sih gitu. Dalamnya coaching itu seperti apa? Kalau tadi secara permukaan itu coaching bisa kita gunakan, parenting bisa, kemudian bisnis coaching bisa, edukasi bisa, pendidikan bisa, dan lain sebagainya bisa, itu semuanya bisa. Tapi kalau tadi dijelaskan alurnya, wah itu udah mulai penasaran nih. Alurnya coaching itu begini, begini, begini. Dan di dalam coaching itu juga selain dari listening skill, kemudian ada juga bagaimana kita mengolah kata demi kata yang munculnya tidak judgmental, yang munculnya tidak seperti yang membuat si coach ini, loh kok pertanyaannya gini ya, seperti itu. Itu memang butuh teknik dan butuh jam terbang dari coach sendiri, seperti itu. Jadi next season semoga bisa ada Coach Fani lagi yang akan sharing gitu untuk bisa lebih menambah wawasan kita terkait dengan teknik, sudah masuk ke teknik ya mungkin ya, teknik coaching gitu, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya, terima kasih. Sampai dengan jam 10:30, masih luar biasa nih, masih segar bugar. Selamat malam Mas Hanif, wah baru nongol nih. Baru ngopi di Aceh. Mbak Dani sebelum ditutup, mungkin sedikit summary di titik ini bahwa saya menyampaikan bahwa coaching is not the best approach, tapi ada kalanya kita perlu untuk melengkapi skill ini jikalau memang ada satu tim kita yang memang sudah siap untuk di coaching. Jadi kita perlu untuk ngecek dulu sebetulnya tim ini sedang di kebutuhan apa. Jangan-jangan tim kita memang nggak lagi butuh coaching, tim kita lagi butuh mentoring. Jangan-jangan tim kita butuh training gitu. Tapi saya nggak pernah akan bilang bahwa coaching is the best. Tapi kita perlu untuk sebagai yang memiliki tim, kita perlu untuk melengkapi semua bentuk approaching ini, pendekatan ini, agar kita bisa menyesuaikan dengan tim saat ini dia sedang butuh. Itu aja. Matur nuwun. Ya, absolutely agree ya, Coach. Semua metode, semua teknik kita bisa pakai lah intinya. Ini sebagai referensi untuk kita semuanya yang insya Allah kepake. Kalau saya sih seperti itu. Oke, ini Mas Tekad sepertinya sudah mulai main gelap-gelapan, ini sudah 1 watt. Malah dipateni loh. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Ya, mohon maaf kalau misalkan dari sesi sharing kita hari ini masih belum cukup memuaskan, masih haus akan ilmu-ilmu yang lainnya, ya nanti kita akan sambung lagi lah di next session gitu. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Terima kasih Coach Fani, jangan sami-sami Mbak Dani, teman-teman semua. Untuk sharing dengan kami-kami. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bronto, Mbak Fitri, teman-teman.